Ya, halo guys, kembali lagi bersama gua Yudi Munte di channel Belajar Analisa. Kali ini gua mau share Polygon ataupun Matic ya teman-teman. Sebelum kita lanjut, mohon dukungan dong untuk klik tombol subscribe dan klik loncengnya untuk mendukung channel ini dan untuk mendapatkan info update video terbaru mengenai analisa koin-koin kripto. Nah, kita lanjut ya teman-teman. Polygon saat ini ataupun yang kita sebut juga dengan Matic saat ini sedang ada di level ataupun harga 7.500, ataupun kalau kita lihat versi US dollarnya ini sekitar 0,5 teman-teman. Nah, kita mau coba lihat lebih dalam analisa untuk Matic Network ataupun Matic Polygon untuk beberapa waktu ke depannya berdasarkan analisa teknikal. Oke, kita bisa lihat di sini ada market Matic ataupun Polygon di time frame weekly. Kita bisa lihat harga yang tertera sekarang adalah 0,5 untuk satu koin Matic-nya teman-teman. Nah, kita bisa lihat saat ini kita mau analisa berdasarkan SOP ataupun rules yang udah saya buatkan ini untuk kita bisa buy posisi ataupun serok teman-teman. Nah, dari beberapa kriteria ini kita coba analisa yang pertama dulu, yaitu zona area yang idealnya. Nah, zona area ideal adalah zona yang terbentuk dikarenakan atas dasar masa lalu. Di masa lalu merupakan area-area di mana area tersebut merupakan area puncak ataupun lembah, dan bahkan juga area-area yang candlenya berjejer ya, ataupun disebut dengan sideways. Nah, ini yang bisa saya buatkan, ini adalah zona area yang idealnya karena di sini ada beberapa candle yang bergerak di range tertentu, yaitu di range sekitar area 0,3 di masa lalu pada saat 29 Maret 2021 ya. Nah, kita buat zona berdasarkan hasil dari candle-candle masa lalu. Nah, untuk zona yang pertama, untuk zona yang kedua saya bisa buatkan di area di sini teman-teman. .01 ataupun 0,02. Nah, kita bisa lihat ya teman-teman, untuk harga tertingginya si Polygon ataupun Matic ini sempat mencapai sekitar 2,9 dolar, dan saat ini dia ada di posisi 0,5 dolar. Nah, teman-teman, kita bisa lihat ya. Jadi yang kita gambarkan ini adalah zona area yang ideal, di mana untuk Polygon Matic ini sudah memenuhi untuk kita bisa analisa selanjutnya. Di sini dibuat zona area ideal, kita sudah buatkan dua ya teman-teman. Nah, ini adalah skema kalaupun nanti si Polygon Matic ini turun ya, makanya saya gambarkan dua skema. Nah, gimana kalau misalkan nanti dia naik, skemanya seperti apa? Ya, kita bisa gambarkan sesuai dengan histori yang ini ya teman-teman, sesuai dengan histori ini. Kalau misalkan belum jelas, kita bisa pindah time frame ke daily-nya. Oke, kita ke daily. Nah, kalau misalkan sini ini bisa saja menjadi satu target ya teman-teman. Nah, kita gambarkan berdasarkan area yang masa lalu yang merupakan lembah maupun candle-candle yang berjajar teman-teman. Nah, di sini di sekitar 1,4. Nah, saya kembalikan lagi untuk time frame-nya di weekly. Nah, jadi teman-teman, ini adalah skema dia kalau nanti dia berhasil uptrend ya. Kalau nanti dia downtrend, skemanya yang bawah pastinya. Coba saya gambarkan. Nah, jadi teman-teman, kalau misalkan nanti ini break, nah skema selanjutnya dia akan bermain ke level ini ya teman-teman. Nah, jadi kalau zona itu nggak ada di satu level tertentu ya, meskipun saya menggarisnya ini, contoh ini ada di sekitar 0,5an di sini ya, atau di sekitar ya ini 0,3 ya yang saya garis untuk skema yang ini ya teman-teman. Namun kalau misal candle itu tidak tepat berada di level tersebut ya, itu namanya kisaran atau range area teman-teman. Nah, jadi untuk area tersebut apa yang harus kita lakukan? Ya, kita wait and see teman-teman ya, wait and see. Kita wait and see-nya di mana? Area sini. Kita wait and see di mana? Area sini. Kita wait and see di mana? Area sini. Jadi kalau untuk zona ini kita gunakan untuk entry posisi, dan kita juga bisa gunakan untuk take profit ya. Take profit itu ngambil keuntungan. Nah, kalau nanti dia naik ataupun mantul, area yang terdekat untuk bisa kita
gunakan buat take profit, kalau kita serok di sini, area tersebut adalah ini teman-teman ya. Nah, jadi zona berguna untuk kita bisa masuk ataupun kita bisa mengambil keuntungan. Bisa juga kita sebagai satu dasar buat stop loss. Kalau misal kita masuk sini, misalkan kalian nggak mau hold, kalian bisa juga stop loss kalaupun dia nanti turun sampai ke sini ya. Jadi strateginya masing-masing teman-teman. Namun area-area ini adalah area-area yang terbaik yang sering saya amati dan sering saya pantau untuk mengambil satu kesimpulan ataupun mengambil posisi opsi serok teman-teman. Oke, yang pertama kita sudah identifikasi zonanya. Yang kedua teman-teman, untuk analisa koin Matic ini ataupun Polygon ini, kita bisa lihat untuk syarat selanjutnya. Nah, untuk kedua adalah struktur market trend. Nah, struktur market trend ini teman-teman, kita bisa melihat kondisi atau perubahan-perubahan dari tren tersebut. Saat ini posisi yang sedang terjadi adalah downtrend. Saya belum melihat di sini ada opsi ataupun ada tanda-tanda dia akan berubah secara tren. Nah, kita bisa lihat atau kita bisa gambarkan juga garis trend line. Nah, di sini teman-teman. Nah, jadi garis trend line ini juga belum terjebol. Nah, kalaupun nanti terjebol, ini mungkin jadi salah satu ataupun ancang-ancang kita untuk analisa lebih lanjut ya. Namun kalau misalkan ini sudah bisa dijebol teman-teman, trend line yang ini menjadi salah satu tanda awal ataupun alarm awal ya, supaya kita bisa analisa lainnya ya. Nah, secara di weekly ini kita bisa juga lihat selanjutnya teman-teman. Kita lihat momentumnya. Momentum yang sedang terjadi adalah stokastik ini sedang bermain di level di bawah 20 teman-teman. Nih, kita bisa lihat ini. Atau kita juga bisa sebut bahasanya oversold. Oversold di weekly. Selain di weekly, di daily juga oversold. Nah, di mana oversold? Ada di sini teman-teman. Ya, di sini juga di oversold ya. Nah, jadi teman-teman, untuk Matic atau Polygon ini sudah memenuhi beberapa syarat. Syarat apa saja yang sudah terpenuhi? Syarat-syarat yaitu zona area ideal ya. Zona area ideal untuk momentumnya dan rejection candle-nya kita coba bisa lihat ya, kita amatin untuk rejection candle di daily teman-teman. Apakah sudah ada? Nah, biasanya teman-teman rejection candle ini, struktur market ini, momentum apapun ini, ya kita amatinya di zona-zona ini ya teman-teman. Kalau misalkan dia di luar zona, kita nggak usah kita amatin, karena ada potensi untuk melanjutkan tren. Karena biasa tren itu berubah di zona-zona yang kuat pastinya teman-teman ya. Nah, kita bisa lihat di sini teman-teman. Ya, untuk time frame daily kita belum bisa lihat dengan jelas untuk rejection candle-nya. Nah, jadi kesimpulannya apa Bang? Analisa dan rekomendasi untuk Matic ataupun Polygon ini. Nah, untuk analisa awal teman-teman kita bisa lihat di sini dari beberapa kriteria zona dia sudah bermain di zona ini teman-teman. Nah, untuk momentumnya juga weekly dan daily sudah mendukung. Nah, rejection candle ini saya belum lihat. Saya belum lihat ya. Saya belum lihat. Chart patternnya juga. Chart pattern itu salah satunya bisa kita lihat dengan trend line ya. Nah, ada banyak jenis pattern yang sudah saya jelaskan ataupun kalian juga bisa searching di internet teman-teman. Nah, pattern yang sederhana yang sudah saya gambarkan ini adalah pattern sederhana teman-teman, adalah trend line ya. Trend line ini juga belum di break ya. Nah, jadi chart pattern ini tidak melulu hanya soal beberapa pattern. Nah, trend line ini termasuk juga chart pattern. Nah, pattern apa? Kita menghubungkan antara high dan high sehingga terbentuklah satu garis yang menjadi satu zona ataupun area yang kuat ya, sebagai tanda awal untuk perubahan tren. Nah, yang untuk identifikasi tren ini saya bagi dua ya teman-teman. Kenapa dua? Di sini saya buatkan beberapa skema ataupun jenis dari entry kita. Dua itu adalah kita mau masuk mana? Mau masuk pada saat following trend ataupun kita masuk pada saat reversal ya. Nah, kebetulan untuk Polygon Matic ini kita reversal ya. Dan konfirmasi entry-nya kita tidak bisa lakukan karena ini belum terpenuhi semua. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi dari beberapa syarat yang kita sudah sampaikan tadi, ada beberapa syarat yang memang belum terpenuhi. Nah, namun indikasi awal kalau kita nanti mau buy teman-teman, indikasi awal adalah ketika dia bermain di area ini.
Nah, stokastik sudah mendukung dan rejection candle memang belum, tapi untuk analisa awal kita bisa melihat ataupun kita bisa analisa lebih lanjut nanti kalau misal si Polygon atau Matic ini sudah menembus area trendline dan bisa menembus area-area support resisten yang terakhir ini teman-teman. Nah, kalau misalkan nanti dia bermain di area 0,7, kita bisa lihat ataupun analisa lagi. Nah, sementara wait and see ya teman-teman untuk Polygon Matic ini untuk analisa dan rekomendasi koin kripto. Thank you udah nonton sampai akhir. Thank you guys.